Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini melanjutkan kembali pelajaran kitab Matan Al-Ajurumiyah. Setelah kemarin selesai dari bab marfu'at, kita langsung masuk tawabi. Iya, langsung masuk tawabi. Saya ingatkan kembali, penulis memasukkan pembahasan tawabi di marfu'at. Seharusnya berada di akhir setelah majrurat. Supaya karena tawabi ini ikut ke marfu', mansub juga kan, majrur juga. Dipahamkan? Makanya nanti di buku Mutammimah, penyempurna buku ini akan digeser posisinya. Digeser posisinya. Terus juga di tawabi ini yang membuat panjang sedikit pembahasan, belum juga selipkan pembahasan ma'rifah nakirah. Di pembahasan na'at. Yang mana seharusnya pembahasan ma'rifah nakirah itu kan di awal. Di awal. Bahkan sebelum masuk pembahasan tahap ketiga. Dipahamkan? Cuman kalau kita bertanya kenapa belum singgung ma'rifah nakirah di na'at. Karena terkait dengan na'at mengikuti ma'rifah nakirah. Jadi belum selipkan di sini pembahasannya. Jadi dimaklumi saja, kita pelajari saja. Ya, apa yang belum sebutkan, walaupun nanti akan dibongkar susunannya di kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Qala Ibn Ajurum rahimahullahu ta'ala babun na'ati. Langsung bab na'at. Ini tawabi pertama. Bab na'at yaitu sifat. Yaitu sifat. Qala beliau berkata an-na'atu tabi'un lil man'uti. Fi raf'ihi wa nasbihi wa qabdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Jika antum ingat kembali di Miftah, persis dengan pernyataan ini. Na'at itu tabi, pengikut. Lil man'ut, sifat itu pengikut terhadap man'ut yang disifati sebelumnya. Fi raf'ihi dalam rofanya, wa nasbihi nasabnya, wa qabdihi khafatnya, wa ta'rifihi dalam ma'rifahnya, wa tankirihi dalam hal nakironya. Jadi ikut sebelumnya rofa, nasab, jar, ma'rifah dan nakiro. Itu namanya na'at. Lihat dulu. Kita lihat. Na'at sifat adalah pengikut terhadap man'ud yang disifati. Dalam rofa. Ada catatan 244. Dalam rofa. Yaitu apabila ini keterangannya. Yaitu apabila man'ut yang disifati di rofa. Maka na'at sifat juga di rofa. Itu maksudnya. Dalam rofanya maksudnya apabila man'utnya di rofa. Maka na'atnya juga harus di rofa. Iya. Contoh ja'az zaidun al-akilu. Lihat itu. Contoh di catatan ya. Karena saya contohkan masing-masing dulu pernyataan rofa, nasab, jar. Paham ya? Lihat itu. Ja'az zaidun al-akilu. Maka al-akilu adalah na'at. Ia dirofa karena man'utnya dirofa. Yaitu Zaid. Jelas? Jelas ini pernyataan? Kembali ke atas. Nasab. Ikut juga dalam hal nasabnya. Kecatatan di bawah. 245. Nasab. Kita lihat ke bawah. 245. 245. Nasab. Ikut juga na'at itu dalam nasab. 245. Kita perlu contohnya masing-masing masalahnya. Iya. Yaitu apabila man'ut yang disifati dinasab, maka na'at sifat dinasab. Paham pernyataan itu? Karena penulis pendek sekali. Beliau cuma bilang, ikut dalam rofa, ikut dalam nasab. Maksudnya apa? Paham kan? Yaitu kalau man'utnya dinasab, na'atnya juga harus dinasab. Itu maksud ucapan penulis itu. Karena pendek sekali ucapan beliau. Iya. Contoh, Ra'aitu Zaidan al-akila. Lihat, perhatikan fokus pandangan kita al-akila. Ya, maka al-akila adalah na'at. Ia dinasab karena man'utnya dinasab yaitu Zaidan. Dan jar ke atas dan jar 246 yaitu apabila man'ut yang disifati di jar maka na'at sifat juga di jar. Seperti contoh marartu bi Zaidin al-akili. Maka al-akili adalah na'at.
ia dijer karena man'utnya dijer. Yaitu siapa sekarang? Zaidin. Serta ma'rifah. Ikut juga dalam hal ma'rifah. 247. Yaitu apabila man'ut yang disifati ma'rifah. Maka na'at sifat juga ma'rifah. Seperti contoh-contoh yang disebutkan sebelumnya. Antum lihat contoh sebelumnya. Marfu, mansub, majrur sebelumnya. Itu ma'rifah-ma'rifah semuanya itu. Iya kan? Tidak perlu saya ulang lagi kan? Karena sudah ada di catatan 244, 245, 246. Itu contohnya ma'rifah. Iya. Dan nakirohnya. Iya. Kita lihat catatan 248. Yaitu apabila man'ut yang disifati nakiroh. Maka naatnya itu sifat juga nakiro. Seperti contoh, lihat contoh nakironya. Ja'a rojulun akilun, ro'aitu rojulan akilan, marortu birojulin akilin. Nakiro. Ini yang masalah nanti kalau antum jadikan matan jurumiyah sebagai buku pertama. Antum bilang naat ikut man'ut dalam hal rofa mungkin tidak masalah, iya kan? Kan kita sudah tahu rofa. Dalam hal nasab tidak masalah juga, kan kita sudah tahu alamat nasab, kan begitu? Walaupun kita tidak tahu isim-isim yang mansub. Ini terlalu cepat, belum tahu isim mansub sudah bilang ikut dalam hal nasab. Ini masalahnya matan jurumiyah ini. Ini membuat nanti sulit. Dalam hal jer, kalau jadi buku pertama kita tidak tahu itu jer, iya kan? Kan baru marfu kita pelajari. Ini masalah, ditambah lagi dalam hal ma'rifah. Coba bayangkan, antum sudah tahu nggak ma'rifah itu apa? Sudah tahu? Ya tahulah karena sudah ada buku pertama. Tapi coba ini buku jadi buku pertama. Antum bilang ke murid antum. Atau saya bilang ke antum bahwa naat ikut juga dalam ma'rifah. Iya kan? Jadi saya bilang begitu antum paham kira-kira? Inilah yang membuat saya menjadikan buku ini buku kedua saja. Susah jadi buku pertama ini buku. Terus terang. Paham kan? Saya pernah jadikan buku pertama. Tapi kan itu tadi. Iya, kesulitannya di situ. Saya bisa memahamkan. Dipaham kan? Saya bisa, tapi kita akan terhambat. Memahami naat gara-gara harus kita pahami ma'rifah itu apa. Nakiro itu apa? Karena kita belum dapat sama sekali. Bayangkan di awal buku sampai sekarang belum kita dapat itu ma'rifah. Jelas kan? Makanya sekali lagi kalau saya pribadi tidak menyarankan antum jadikan ini buku pertama. Iya, enggak masalah. Di sana ada orang kadang komentar bilang kenapa orang belajar bahasa Arab pakai pengarang orang Indo? Enggak masalah. Itu enggak masalah itu atau pakai bahasa Indo. Kan banyak orang komentar begitu. Kok belajar bahasa Arab pakai bahasa Indo? Ini teori, bukan masalah berngomong Arab. Ini buku teori. Pakai bahasa apapun tidak masalah. Antum mau tulis pakai bahasa Makassar tidak masalah. Bahasa Bugis tidak masalah karena ini teori. Sekali lagi ini buku apa? Teori. Kan yang diinginkan apa? Orang paham teori. Nanti kalau mau ngomong Arab ya kita tinggal masuk ke bahasa Arab. Jadi sekali lagi kalau antum kalau buka pelajaran nahwu, jangan gaya-gayaan. Maksudnya matan jurumiyah keren sedikit, berbahasa Arab, penulisnya orang Arab. Kalau Miftah, penulisnya orang Indo, bahasa Indo lagi. Iya, paham kan? Tapi kita itu kan mengajar supaya orang paham. Bukan supaya kita bergaya. Supaya dibilang kita wah begitu. Bukan, tapi supaya murid paham. Jadi pertimbangkan bahwa buku ini untuk jadi pertama itu pertimbangkan. Paham kan? Jelas ini? Ini susah. Terus terang, antum akan kesulitan. Memahamkan. Antum paham, karena antum sudah tahu ma'rifah nakiro. Di buku yang antum sudah tinggi pelajarannya. Tapi yang baru belajar. Jelas pembahasan ini? Ini maksud untuk saran saja. Saran saja. Paham tak? Karena ini akan sulit. Tapi karena antum sudah tahu ma'rifah nakiro. Gampang sekali saya bilang naat itu ikut dalam rofa.
ikut dalam nasab. Kan antum sudah tahu nasab. Ikut dalam jer, antum sudah tahu itu isim-isim yang di jer. Di jer dengan huruf jer, di jer dengan idhofah. Selesai masalah. Nasab antum sudah tahu. Maf'ulun bi, mutlak, fi, ma'a, li ajli, hal, tamyiz, mustatna, munada. Antum sudah tahu itu. Iya kan? Kan ini sudah jadi buku kedua. Iya, ma'rifah nakiro mudah sekali karena kita sudah paham. Sudah tahu. Lihat kita baca contoh penulis. Dengan ini selesai langsung naat. Karena penulis cuma pernyataan naat dan contoh. Takul kamu berkata sebagai contoh. Qoma Zaidun al-akilu. Ra'aitu Zaidan al-akila. Marortu bi Zaidin al-akili. Belum menyatakan ma'rifah nakiro juga, tapi contohnya cuma ma'rifah. Ini kurangnya ini. Iya, ini contoh penulis hanya pada ma'rifah saja. Jelas? Jelas ini? Lihat, kamu katakan sebagai contohnya. Qoma Zaidun al-akilu. Catatan di bawah cuma menerangkan al-akilu adalah naat untuk Zaid. Ia ikut dalam hal ma'rifah dan rofa'nya. Ra'aitu Zaidan al-akila. Catatan 250. Maka al-akila adalah naat untuk Zaid. Ia ikut dalam hal ma'rifah dan nasabnya. Marortu bi Zaidin al-akila 251. 251 al-akili. Ia adalah naat untuk Zaidin. Ia ikut dalam hal ma'rifah dan jernya. Kurang contoh nakiro penulis ya. Tapi kan tadi sudah saya contohkan di mana? Di catatan kaki. Di catatan kaki. Selesai naat. Setelah itu masuk di pembahasan ma'rifah nakiro. Dipahamkan? Baru masuk langsung penulis. Bab ma'rifah dan nakiro. Ini kita mengulang pelajaran sebelumnya. Awal ma'rifatu khamsatu asya. Jadi langsung bilang begitu. Belum tak kasih juga pengertian ma'rifah itu apa, nakiro itu apa. Bab ma'rifah dan nakiro. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifah itu ada 5 perkara. Ma'rifah itu ada 5 perkara. Al-ismul mudmar. Isim domir. Mudmar nama lain dari domir. Isim domir. Nah ana wa anta. Contohnya ana dan anta. Kita baca dulu terjemahannya. Dan kata-kata yang ma'rifah. 252. Kita butuh pengertian ma'rifah saudara. 252. Al-ma'rifah huwal ismul maudu' li syai'in muayyan. Ma'rifah itu adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Itu ma'rifah. Isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Iya. Contoh misal contohnya Muhammadun Aisyatu abuka. Kita butuh contoh awal. Kita butuh pengertian ma'rifah. Iya. Penulis tidak kasih pengertian. Langsung jenis ma'rifah. Ini lagi yang membuat nanti susah. Nah, sebagai pemula. Ma'rifah itu adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Contohnya adalah Muhammadun Aisyatu abuka. Baru tadi, iya, ada 5 perkara. Pertama isim domir. 253. Domir adalah apa yang menunjukkan atas pembicara orang pertama. Dan apa yang menunjukkan atas yang diajak bicara orang kedua. Serta apa yang menunjukkan atas yang dibicarakan orang ketiga. Jadi namanya domir itu ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Iya, karena dia kata ganti. Kata ganti. Iya. Seperti saya kasihlah semua di situ domir. Contoh domir adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Inilah contoh-contoh domir. Contoh-contoh domir. Adapun artinya semua ada di situ. Semua ada di situ. Contoh penulis seperti ana dan anta. Penulis mencontohkan ana dan anta. Ini isim ma'rifah yang pertama. Yang kedua wal ismul alam. Ma'rifah yang kedua adalah al ismul alam. Isim yang berupa nama. Isim yang berupa nama. Nah Zaid wa Makkah. Contohnya Zaid dan Makkah. Boleh contohkan 2. Zaid untuk nama orang. Makkah untuk nama apa? Untuk nama tempat. Iya.
Dan isim yang berupa nama, orang atau tempat. Seperti Zaid dan Makkah. Selesai masalah. Pokoknya kalau ada nama orang, nama tempat, ma'rifah. Ma'rifah. Yang ketiga, wal ismul mubham. Nah, ini nanti yang juga masalah penulis ta'birnya. Isim mubham. Isim mubham. Inilah yang menjadikan tadi cuma 5, pada semuanya 6. Isim mubham. Nah, contoh kata penulis hada, hadihi, haulai. Kita baca dulu terjemahan. Dan termasuk isim ma'rifah adalah isim yang mubham. 254 kita butuh catatan itu. Apa itu isim mubham? Yang dimaksud dengan isim mubham adalah isim mausul, kata sambung, dan isim isyarah. Itu dia, kita butuh itu ucapan. Jadi yang diinginkan oleh penulis isim mubham adalah apa? Isim mausul dan isim isyarah. Jadi 2 di situ. 2 beliau jadikan jadi 1. Paham kan? Beliau jadikan 1. Itu juga perlu antum tahu. Ya, isim mubham adalah yang dimaksud oleh penulis adalah isim mausul dan isim isyarah. Contoh isim mausul, kenapa saya contohkan? Karena penulis hanya contohkan isim isyarah di atas. Paham kan? Contoh isim mausul, kata sambung, alladhi, alladhani, alladhina. Ya. Allati, allatani, allatain, allati, allai. Inilah contoh isim-isim mausul. Alladhi, alladhani, alladaini, alladhina. Allati, allatani, allataini. Allati, allai. Ini isim-isim mausul. Contoh isim isyarah, kata tunjuk. Hada, hadani, haulai. Hadihi, hatani, haulai. Dalika, danika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Inilah isim-isim isyarah. Contoh penulis di atas kurang. Nanti akan dilengkapi di mutammimah. Iya. Inilah contoh isim mubham. Yang mana tadi penulis sebutkan sebagai isim mubham. Isim mubham adalah isim mausul dari isim isyarah. Jadi isim mausul dan isim isyarah punya satu nama. Yang menyatukan keduanya. Yaitu apa? Isim mubham. Isim mubham. Iya. Jadi dan isim mubham. Tadi sudah contoh penulis hada, hadihi, haulai. Di sana banyak orang yang mengkritik penulis. Kenapa? Karena belum sebut isim mubham tapi contohnya hanya isim isyarah. Ya kan? Lihat. Hada. Isim apa ini? Isyarah. Hadihi. Isyarah. Haulai. Isim isyarah. Seharusnya belum contohkan juga sebab isim mausul. Jelas kan? Iya. Inilah. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Iya. Mungkin itu adalah pandangan penulis. Hanya mencontohkan yang satu. Padahal yang diinginkan adalah 2. Iya. Kemudian isim ma'rifah berikutnya wal ismul ladzi fihil alif wal lam. Ini mudah. Di antara isim yang ma'rifah adalah isim yang padanya ada alif dan lam. Kalau ada al, maka itu tanda dia siapa? Ma'rifah. Nah, contoh ar-rajul, al-gulam. Kalau ini mudah sekali. Kapan beral, maka ma'rifah. Kapan beral, ma'rifah. Yang terakhir termasuk yang ma'rifah adalah wama udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Apa yang disandarkan kepada salah satu dari 4 tadi. Kalau disandarkan kepada salah satu 4 tadi, maka dia jadi apa? Ma'rifah. Penulis tidak contohkan sandarannya itu. Tinggal antum contohkan saja. Iya. Belum bilang tadi ma'rifah pertama siapa? Hah? Ma'rifah pertama siapa? Domir. Ma'rifah kedua? Al-alam. Ma'rifah ketiga? Mubham. Tapi kita di sini siapa? Isim isyarah dan isim ya al-mausul. Ya al-mausul. Kemudian yang ke berikutnya yang beral. Inilah isim ma'rifah. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Yang keenam adalah yang disandarkan ke sini. Yang keenam itu adalah al-mudhaf. Iya.
Al-mudhaf. Yang dimudhafkan. Sudah tahu mudhaf berarti ya? Mudhaf ke domir, mudhaf ke nama, mudhaf ke isyarah, mudhaf ke mausul, mudhaf ke yang beral. Paham kan? Kapan ada kata nakiro menjadi mudhaf kepada 1, 2, 3, 4, 5, maka dia jadi ma'rifah. Jelas ini? Misal kita contohkan, tidak harus nanti kitab. Kitab, nakiro atau ma'rifah? Hah? Nakiro. Tapi kalau saya bilang kita buka, ma'rifah. Kan begitu kan? Kitabu Zaidin, apa jadinya? Ma'rifah. Kitabu hada, apa jadinya? Ma'rifah. Kitabul ladzi, misalnya, apa jadinya? Ma'rifah. Kitabu ar-rajuli. Kitabu ar-rajuli. Apa jadinya nih? Ma'rifah kenapa? Karena disandarkan pada kata yang beral. Dipahamkan? Jelas ini? Jadi makanya nanti di mutamimah ma'rifah itu banyak. Itu kan 5 itu. 6 ini. 7. 8. 9. 10. Iya kan? Kan yang mudhaf itu masing-masing punya nomor. Dan nanti di mutamimah akan diatur. Dia ini tingkatan ma'rifahnya di posisi apa. Itu di buku berikutnya. Yang penting sekarang ini masih kita tahu bahwa ma'rifah itu sebenarnya jadinya semuanya kalau dihitung 10. Paham kan? Karena mudhaf kepada domir itu 1 nomor. Mudhaf kepada nama 1 nomor. Mudhaf kepada isim isyarah 1 nomor. Mudhaf kepada isim mausul 1 nomor. Mudhaf kepada kata yang beral 1 nomor. Jadi semua ma'rifah itu semuanya 10. Jelas ini? Jelas ini? Ini semuanya. Inilah ma'rifah. Nanti akan dibicarakan di buku berikutnya. Urutannya ini. Urutannya ini mudhaf. Posisinya di mana? Iya kan? Jelas ini pembahasan kita? Ini ma'rifah. Selesai. Selesai ma'rifah. Berikutnya nakirah. Kita selesaikan. Berikutnya nakirah. Wan nakirah. Ya. Dan nakirah. Adapun tadi contoh untuk ini ya. Yang dan apa yang disandarkan pada salah satu dari yang telah lewat. Ada catatan 255. Kalau antum mau contoh supaya tidak catat lagi di papan. Yaitu diidopakan, disandarkan kepada salah satu yang telah lewat. Seperti kita buka. Sandar kepada domir. Kitabu Muhammadin. Sandar kepada nama. Kitabu hada. Sandar kepada isim isyarah. Kitabul ladzi qama abuhu. Sandar kepada isim mausul. Kitabur rajuli. Sandar kepada kata yang beral. Jelas ini contoh. Pokoknya saya kasih semua antum supaya tidak terlalu repot. Wan nakiro dan nakiro. Nakiro. Kullus min syai'in fi jinsihi. Belum kasih pengertian kalau nakiro. Kullus min syai'in fi jinsihi. La yaktassu bihi wahidun duna akhar. Nakiro adalah setiap isim yang mencakup pada seluruh jenisnya dan yang dengannya tidak khusus satu tanpa yang lain. Semua isim yang mencakup jenisnya tidak khusus pada satu. Paham tak? Berarti apa ini? Nakiro adalah kata umum yang mencakup seluruh jenisnya. Iya. Dan penulis kasih kita sebentar pemahaman sedikit. Tapi kita baca dulu catatan 256. Nakiro adalah lawan dari ma'rifah. Seperti contoh rojul, imro'ah, kitab. Rojul itu mencakup pada jenisnya. Semua laki-laki dewasa namanya apa? Rojul. Imro'ah. Semua perempuan dewasa namanya imro'ah. Paham kan? Kitabun. Semua kitab apapun itu. Namanya apa? Kitab. Jelas ini? Inilah nakiro. Karena mencakup pada jenisnya. Mencakup pada jenisnya. Watakribuhu. Ini
Masya Allah di sini memang pemula sekali ini. Takribuhu, pendekatannya, maksudnya pendekatan kepada pemahaman. Kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih. Semua yang bisa kemasukan al padanya. Ini pendekatan pemahaman nakiro. Semua yang bisa kemasukan al. Jadi kalau kata itu bisa kemasukan al berarti nakiro. Paham ucapan penulis? Jelas ini? Misalnya rojul. Bisa kemasukan al? Bisa, berarti dia nakiro. Sekarang hada. Bisa kemasukan al? Enggak, berarti dia ma'rifah. Anta. Kemasukan al? Hah? Bisa? Tidak, berarti dia? Itu ucapan penulis. Bagus untuk pemula ini. Semua kata yang bisa kemasukan al, nakiro. Bagus untuk pendekatan. Pendekatan pemahaman. Ini bagus untuk kita pemula itu bagus. Semua yang walaupun ini nanti kalau kita sudah naik ke atas tidak mutlak. Karena al itu macam-macam lagi jenisnya. Tapi untuk tahap kita sekarang ini. Kelas tak adalah masih kelas anak-anak. Dan maksudnya ini kita buku kedua. Ini pernyataan sangat bagus. Walaupun nanti dirinci di buku yang lebih tinggi. Tapi ini pernyataan sudah bagus sekali. Semua yang bisa kemasukan al, nakiro. Itu ciri-ciri dasarnya. Itu ciri-ciri dasarnya. Masya Allah. Nah contoh, ar-rajul. Iya kan? Asalnya rajul. Kemudian menjadi apa? Ar-rajul. Bisa kemasukan apa? Al. Wal faros dan al-faros. Sebelumnya farosun. Bisa kemasukan al. Lihat dulu di terjemahan. Dan pendekatannya. Catatan 257. Pendekatan pemahaman kepada pemula dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Semua isim yang bisa kemasukan alif dan lam padanya. Seperti ar-rajul dan al-faros. Itu nakiro. Itulah nakiro. Jelas kan? Lihat catatan 258 penutupnya. Maka kita katakan bahwa ar-rajul dan al-faros adalah nakiro. Karena dapat dimasuki oleh siapa? Alif dan lam. Jelas ini pernyataan? Jelas ini? Selesai naat dan selesai ma'rifah nakiro. Iya, insya Allah di pertemuan berikutnya lagi. Baru kita lanjut lagi fokus pembahasan tabi. Kayak itu pembahasan diselipkan. Di pembahasan ma'rifah nakiro bukan tawabi. Ma'rifah nakiro bukan tawabi. Jelas kan? Tapi belum selipkan pembahasannya. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Iya, kita tentunya perlu lagi mengulang yang namanya ma'rifah dan nakiro. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi besok di pembahasan tabi yang berikutnya. Ada atof, ada taukid, dan ada badal. Ya, ada badal. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kasih mic dulu. Set, Anda mau tanya yang perkara pelajaran kemarin, Set, yang wa ma tasarrafa minha nahu kana yakunu kun. Ini tuh Set, dia beramal hanya pada tasrif ini saja, maksudnya madi mudhari dan amr saja atau semuanya? Enggak, itu hanya contoh. Cuman contoh. Biar masdarnya beramal. Makanya pernyataan ini karena yakunu kun contoh. Contoh tasrif. Kan seorang nahwu ini saudara. Masa harus ditasrif semuanya? Orang nahwu ini. Kana yakunu, kaunan, kainun, makunun, kun, latakun, makun. Kan begitu. Maksudnya orang nahwu ini masa orang nahwu tasrif semuanya? Iya kan? Tasrif semuanya adalah di mana? Di sorof. Cuman belum kasih pernyataan awal. Apa yang tertasrif darinya juga beramal. Contoh tasrifnya, contoh kana yakunu kun. Bukan hanya itu, jangan dibatasi, ini contoh.
Seandainya belum ada kasih contoh pun tidak masalah. Kita paham kan? Apa yang menjadi pecahannya? Beramal. Masdarnya beramal. Isim fa'ilnya beramal. Beramal semua. Kalau zonantu Ustaz, begitu juga. Zonantu. Iya. Kan donna ya dunnu donnan. Donnun. Bang Man, semua namanya fi'il beramal tasrifnya. Beramal tasrifnya. Dipaham kan? Ada lagi? Tentang pelajaran kemarin juga Ustadz yang halaman 61 catatan 241 itu sami'tu Zaidan yastaghfiru. Kenapa di situ yastaghfiru ya nasab tapi ru Di domah. Kan jumlah saudara. Hah? Antum masih ingat khobar berupa jumlah? Nah, Zaidun fil baiti. Kok dibaca ti padahal? Itu kan khobar berupa sibul jumlah, iya kan? Zaidun koma abuhu. Masih ingat? Zaidun koma abuhu. Kan yang harus marfu, mansub, majrur itu kan kalau mufrad. Kalau khobarnya apa? Mufrad. Kalau khobarnya jumlah kan yang kedudukannya jumlah. Bukan lafadznya. Kan yastaghfiru fil apa? Pakai mik? fil mudhari. Fil mudhari. Fil mudhari selama-lamanya marfu. Sampai masuk ala penasab atau ala penjazm. Apakah donan itu ala penasabnya? Nah, jadi yang mansub dari yastaghfiru bukan lafadznya. Tapi apanya? Jumlah ini berkedudukan nasab. Paham kan? Sebagai maf'ulnya. Ada lagi? Afwan Ustadz, ada salah cetak di halaman 53. Di kata saudari-saudarinya itu 3 Ustadz. Masya Allah banyak sekali ya. Mana itu? Saudari-saudarinya 3 Ustadz. Di catatan Di halaman 53. 53. Inna dan saudari-saudarinya itu 3 Ustadz. Boy, iya ya. Masya Allah. 3 saudarinya. Masya Allah. Bukan 2 ini. Ina dan saudari-saudarinya. Wah. Masya Allah. Ahsan. Jazakallahu khairan. Kemudian di halaman 56. Di catatan kaki nomor 213. Baris terakhir. Takdirnya itu ada huruf T-nya Ustadz. Halaman berapa tadi? 56. 56. Catatan kaki 213. Di baris terakhir itu ada huruf T-nya di takdirnya Ustadz. Takdir itu-nya. 56 catatan 213. 213. Takdir. Wah iya ya. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ada lagi? Alhamdulillah. Tetap ada salahnya ya. Masya Allah. Mungkin terketik. Mungkin lagi lalai itu ya. Jadi terketik keyboard laptopnya itu ya. Iya. Tertampak sendiri. Oleh setan ini. Ada lagi? Sudah? Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi pertemuan kita besok. Masya Allah.